Maaf Bu, saya nggak jadi. Ya, Karena saya harus bantu dua saya untuk mencari uang keluarga saya. Beliau kan kerja di LSM. Dia patahkan cita-citanya buat bantu kamu. Laptop itu adalah salah satu alat penunjang pekerjaannya. Kesedihan dengan cuma bisa mengeluh, enggak. Bisa. berapa bayar sebulan untuk wifi? 200.000. 200.000, ternyata pendapatan 50.000. Yang namanya kalau kita sudah memutuskan untuk berbisnis, kita sudah harus memutuskan bahwa jalan kita tuh nggak gampang. Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com official di program Spas. Semua pasti ada solusinya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu yang sangat luar biasa sekali, yaitu siapakah dia? Assalamualaikum Teh Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita terima kasih dulu Teh kepada tempat yang punya tempat di sini, yaitu dari Bri Coffee and Kitchen. Makasih, minumannya juga keren banget Teh. Iya. Oke Teh, boleh Teh Dita memperkenalkan diri dulu, siapa namanya Teh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Puspa Andini, biasa dikenal dengan Teh Dita. Di sini ini saya sebagai kader di Desa Tanjung Sari. Oke. Itu biasanya ngapain aja Pak tugasnya Teh? Input data balita yang stunting, yang berisiko stunting, ibu hamil, pasca bersalin, dan ibu KB. Stunting itu apa? Stunting itu kurang berat badan, tumbuh kembang anak yang lambat. Oh gitu. Misalkan di usia 1 tahun ini si anak sudah bisa belajar berdiri sendiri atau belum. Kalau belum berarti itu PR untuk orang, dan itu bisa juga disebut sasaran stunting. Oh, itu berarti ada melalui proses untuk ada pelatihan seperti itu atau bagaimana? Betul, karena untuk terutama untuk ibu yang hamil di bawah 20 tahun itu kemungkinan ya berisiko stunting untuk si bayi yang akan dilahirkan. Banyak ya untuk di umur 20 tahun? Nah, di sini masih banyak yang menikah di bawah 20 tahun. Tepat di daerah Bogor ya? Betul. Luar biasa sekali. Teteh udah berapa lama untuk bekerja di bidang tersebut? Di kader ini kira-kira 2-3 tahun sih baru. 2-3 tahun? Iya. Sudah cukup lama berarti ya Teh? Alhamdulillah. Sudah banyak pengalaman di sini ya Teh? Lumayan. Kalau saya sebetulnya hanya di bagian input. Oh, berarti tidak ke sana? Tidak, karena untuk turun ke lapangan ada lagi rekan saya yang lain. Karena memang keadaan kondisi saya kan seperti ini. Oh ya. Ini sudah lama Teh untuk kondisi seperti ini? Oh, saya tidak bisa berjalan ini kurang lebih 6 tahun. 6 tahun? Iya. Itu termasuk apa? Stroke atau masuknya? Dibilang stroke juga bukan, dibilang lumpuh juga bukan. Memang saraf terjepit. Saraf terjepit, Iya, berarti dari dulu kecelakaan? Ya, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal, di daerah Bogor juga? Betul. Pakai motor? Pakai motor. Dibonceng. Dibonceng? Dibonceng. Insya Allah. Akbar. Apa yang Teteh rasakan waktu pertama kali Teteh divonis? Runtuh dunia. Karena biasanya saya kesana kesini, apalagi seorang ibu yang ngurus 3 orang anak kan. Saat itu udah punya 3 anak? Sudah ada 3 anak waktu itu. Dan itu diagnosa dokter dislokasi tulang belakang sama tergesernya tulang ekor. Tapi tidak ada terapi untuk bisa sembuh atau bagaimana? Kalau untuk terapi dokter perkiraan dokter hanya 80%. Kalaupun nanti untuk sembuh tidak akan bisa mungkin jalan normal. Oh, tapi sekarang masih terapi atau tidak? Terapi enggak. Sudah pasrah semuanya? Sudah karena awal kejadian alternatif sudah.
2 tahun saya pakai alternatif, tahun ketiga saya balik lagi ke medis, operasi pasang pen 16 pen. Ya Allah. 2 kali operasi, 2 kali tindakan. Sekarang pen masih ada? Ada, karena memang permanen. Itu kan permen, setahu saya kalau kena dingin itu lumayan ya teh. Tapi enggak. Lindung nggak? Enggak. Enggak. Oh, Mungkin enggak. beda, kalau yang lindung itu yang dibongkar pasang. Oh gitu. Kalau saya kan permanen, Oh, yang gitu. menyatu dengan daging. Terus suami gimana waktu perasaannya tuh? Kalau dia sih cuek aja ya, malah justru saya. Karena waktu awal kejadian itu boro-boro bisa bangun, duduk miring aja nggak bisa. Oh gitu. Tapi ada perubahan nggak saat ini teh? Ada, karena saya bisa ibaratnya bisa jalan pegangan aja bisa sekarang ketimbang 6 tahun yang lalu ya. Oh gitu. Tapi ternyata udah waktu kejadian kecelakaan itu sudah berarti belum kerja di yang tempat yang sekarang dong? Belum jadi kader, belum. Belum jadi kader. Karena juga saya situ pindah baru 1,5 tahun pindah ke sini. Pas kecelakaan itu. Pindah ke Bogor. Iya. Kecelakaan di? Kecelakaan di Bogor, di Empang. Oh, tinggal di Empang waktu itu? Tinggalnya tetap di sini. Memang lagi ada kesana. Oh gitu. Berarti bekerja hanya di rumah? Iya. Tapi kalau ada sesekali memang ada penyuluhan atau pelatihan di desa atau di kecamatan, saya masih bisa turun. Hadir. Ya ada yang nganterin ya? Anak biasanya kalau nggak pakai ojek. Luar biasa ya teh, semangatnya luar biasa. Terus saya juga dengar tadi juga dapat data, suami juga katanya lumpuh ya teh sekarang. Ya. Sudah berapa lama? Baru 10 hari menjelang Idul Fitri. Belum setahun ini? Belum, April kemarin. April kemarin, kecelakaan. Kecelakaan enggak. Memang darahnya lagi tinggi, terus di kantor itu sempat jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit, sampai sana cek. Ya itu kolesterol darahnya tinggi. Kolesterol juga tinggi? Kolesterol tinggi. Sekarang berarti udah nggak kerja? Enggak. Berarti teteh semua sekarang yang menghidupi Ada keluarga? anak-anak. Ada anak-anak? Ada anak 2 yang sudah bekerja. Oh, Alhamdulillah. Sudah berapa lama anak bekerja? Kalau yang besar itu kira-kira 3 tahun. Oh sudah, alhamdulillah ya. Yang kedua? Yang kedua baru 3 bulan. Alhamdulillah sudah bekerja ya. Yang ketiga masih sekolah berarti? Masih sekolah kelas 2 SMP. 2 SMP. Luar biasa ya. Saya nggak bayangin deh barusan gimana rasanya kalau saya di posisi itu. Tapi hebat, luar biasa teh. Tapi untuk sehari-hari berarti anak sudah membantu, alhamdulillah keseharian. Tapi apa teh duka yang teteh rasakan selama 6 tahun kemarin? Terus setelah anak juga sudah bekerja, ya mungkin pasti kebantu ya oleh anak ya. Iya. Apa yang teteh rasakan? Kalau untuk awal kejadian ngedrop, ngerasa dunia ini nggak adil, ada ya, saya manusia biasa. Sampai sempat nyuruh suami saya untuk menikah lagi karena saya ngerasa saya udah nggak berguna. Tapi dengan kesetiaan beliau bertahan sampai saat ini. Luar biasa ya. Aduh. Saya ke bawah nih. Maaf ya teh. Maaf Pak. Nggak apa-apa, saya juga, aduh. Tapi anak gimana perasaannya saat teteh dan sekarang suami? Kalau sedih mungkin mereka sedih ya, apalagi anak yang makasih ya, anak yang nomor 2. Kemarin kan keadaan suami saya sakit itu dia pas di ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah kelas 12. Betul. Nah, jadi sebelumnya itu dia sudah ikut lomba akuntansi dan memang sudah dapat beasiswa untuk kuliah di Alcatel. Dapat beasiswa sampai terakhir di ulangan terakhir dipanggil sama kepala program, Kai, boleh ibu minta berkas kamu untuk ibu masukin ke dapat beasiswa. Sampai anak saya bilang, maaf bu, saya nggak jadi. Ya Allah. Karena saya harus bantu dua saya untuk mencari uang keluarga saya. Dia patahkan cita-citanya buat bantu kamu.
tisu teh. Tapi anak dapat support ya teh sekarang. Alhamdulillah. Mereka bagi tugas masing-masing memang. Kalau yang pertama kan pulangnya sebulan sekali. Oh, Yang di dia mana? kerjanya di PIK, Tangerang, Oh, Tangerang. Jakarta ya. Kalau yang nomor 2 pulangnya seminggu sekali. Jadi Tangerang juga kerjanya. Berarti anak yang SMP di rumah ya? Iya. Yang bantuin semua sekarang di Iya. rumah. Kalau dia sekolah ya saya berdua aja di rumah. Ya Allah. Teh selama bekerja sekarang ada yang dirasain maksudnya berat atau apa? Kalau untuk berat ada, tapi saya nggak pernah jadiin kendala, saya enjoy aja gitu ngejalaninnya. Ini maaf teh agak dalam nih. Saya penasaran soalnya kerjanya kayaknya lumayan berat ya. Berapa gaji dalam 1 bulan? Kalau untuk honor jadi kader posyandu itu per 3 bulan 750.000. 750.000 per 3 bulan. Berarti teteh tiap bulan dapat 250. Itu dibagi 5, Dibagi karena 5. satu pos itu ada 5 kader. Satu pos dibagi 5 kader. Iya. Berarti teteh kebagian 50.000 per bulan. Iya. Cukup. Kalau untuk zaman sekarang ya dibilang cukup, enggak. Iya. Itu gimana teh kok bisa, maaf ya, maaf banget. Apa yang teteh bisa mempertahankan kerja di situ? Sedangkan dalam untuk sehari-hari aja nggak cukup. Teteh kan maaf butuh laptop dan sebagainya, internet. Apa ya, bawaan hati aja sih, karena memang pengen membantu desa gitu. Ibaratnya sosial aja, ya kalau memang dibayar itu rezeki saya, kalau enggak, oh ya sudah, memang saya niatnya untuk bersosial. Duh, saya terpukul ya. Jadi berasa nggak apa ya? Saya aja kadang masih ngeluh ya teh hidup saya gitu. Tapi dengar teteh yang sangat luar biasa bisa bertahan dengan yang bisa dibilang kan harus ngurus suami, ya tetap ngurus anak, gimana pun juga nggak mungkin teteh ngandel orang anak ya teh. Pasti dipendam sendiri ya teh. Kalau untuk saat-saat tertentu ada kalanya manusiawi ya, nangis tengah malam, kering. Berdoa sama Allah ya teh. Saya itu nggak sekuat yang kalian pikir. Saya itu tetap manusia lemah yang masih butuh sandaran. Saya masih butuh pundak suami sebetulnya. Tapi saya menguatkan diri di hadapan suami. Saya mampu. Saya ikut nangis ya. Maaf ya teh. Aduh, saya juga sebenarnya lagi punya bapak yang kemarin juga hampir terkena stroke, tapi masih alhamdulillah masih bisa masih terselamatkan lah. Jadi saya dengar gini saya aduh ya ingat, maaf ingat bapak saya juga jatuhnya. Bentar dulu ya teh. Boleh-boleh. Tapi kan teteh tuh laptop dia menyiapkan sendiri atau emang dapat? Kalau yang kemarin itu laptop saya dapat dari Pak Lurah. Internet? Internet saya pasang wifi sendiri. Berapa bayar sebulan untuk wifi? 200.000 200.000. Teteh pendapatan 50.000. sebulan. Paling minta sama anak-anak. Masya Allah. Gak mikir untuk cari kerja lain? Apa yang bisa saya lakuin? Nanti suami saya siapa yang urus? Usaha online? Pernah, tapi keadaan sekarang semua sulit sih. Iya. Tapi teteh yakin sama Allah ya, semua Allah pasti ngasih. Satu yang saya mantepin di hati saya, Allah tidak mungkin tidak merizkikan hambanya. Masya Allah. Yakin Allah Apapun itu memberikan. pekerjaannya. Betul. Kita juga harus yakin Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Kita Ya, Allah Teh. pikir saya kuat. Ya, saya yakin teteh kuat. Gak semua orang bisa kayak teteh.
Teteh merawat suami dengan ikhlas, insya Allah pahalanya teh luar biasa buat Teteh. Itu yang dapat sama Teteh. Karena itu apa ya, sudah salah satu bentuk pengabdian suami, pengabdian istri kepada suami. Karena kita dari awal sudah janjikan sama Allah, apapun keadaannya kita harus sama-sama. Ya mungkin kita juga nggak tahu kan, entah dulu saya punya dosa apa sama suami, mungkin pernah membuat hati suami saya dongkol atau sakit. Mungkin inilah salah satu cara Allah untuk saya membalas kebaikan suami saya. Saya ikhlas ridhoi ta'ala ngurus suami. Terus suami gimana Teh untuk melihat Teteh sekarang kerja keras Teteh? Pernah nggak suami cerita makasih ya atau apalah? Kadang ada, kadang dia suka tanya, kamu masih sayang nggak sama ayah? Saya bilang, kita udah pernah janji, kita pasti sama-sama sampai kita dipanggil salah satu. Sering untuk ngomong itu suami? Sering banget. Jawaban Teteh apa? Jadi saya bilang, saya pasti ada di samping ayah, apapun yang terjadi, mau ayah sehat, mau ayah sakit. Ya itu, sekarang kita tinggal jalanin hidup. Kalau memang Allah kasih kita kesembuhan, alhamdulillah mujizat buat kita berdua. Tapi kalau enggak, ya berarti kita tinggal nunggu antara sembuh atau pulang kepadanya. Itu aja sih pilihan. Tapi rumah sekarang punya pribadi ya? Alhamdulillah. Dengan sekuat kemampuan suami sampai di titik akhir, ibaratnya kemampuan tenaga yang dia punya, dia lagi bekerja buat kami. Saya merinding nih. Anak sering nggak memberikan support sama Teteh? Manggil mama? Ibu, ayah? Iya. Apa yang sering diberikan oleh anak kepada bapak atau ibu? Ya paling cuma support ibu yang kuat, ibu yang sabar, ibu masih punya kami. Suka nangis tapi anak. Sedih. Pengennya sih ada di samping kita gitu, di sini bekerjanya di sini, tapi ya rezekinya di sana. Sering nelfon? Oh tiap hari ya, tiap hari video call tiap hari. Iya. Walaupun cuman apa ya, gitu. Ya udah ya Bu, tuh teleponnya, sayang Ibu, kata sepele itu. Iya. Tapi bener-bener nyelkit ke hati. Iya. Aduh. Luar biasa ya Teh. Tapi suka duka yang pada saat Teteh bekerja sekarang, selainnya maaf dengan bicara nominal yang saya rasa kurang, bisa mencukupi dalam 1 bulan. Mungkin 2 hari pun nggak cukup ya Teh ya? Setengah hari juga nggak mungkin. Iya, betul. Selain itu apa yang Teteh rasakan? Nggak ada, kalau kemarin itu laptopnya Rusak? Bukan rusak, lama banget. Jadi kalau kita baru dinyalain itu, kadang bisa saya tinggal nyuci piring dulu baru bisa standby dia. Ya Allahu Akbar. Tapi nggak minta ke lurah. kantor atau lurah? Sudah. Kata lurahnya? Ya udah pakai aja dulu yang ada. Jadi kan kalau kita enter satu input, dia loadingnya lama. Bukan karena wifi-nya, bukan karena kuotanya, memang laptopnya. Jadi ya saya harus bergadang-begadang. Apalagi kayak kemarin kan bulan Agustus Februari memang ada inputan vitamin A. Nah itu per balita, dari berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala. Itu harus diinput per balita, per satu-satu. Dari baris ke barisnya lama banget. Itu begadang-begadang saya. Karena satu desa, satu yang saya input balita satu desa. Berapa orang atau berapa balita? Ada 100? Lebih dong. Berarti 1 orang input tuh lama banget? Lama. Berapa lama pengerjaan? Pekerjaan saya, kalau saya bagi, karena kan satu desa itu ada 9 pos ya, 9 posyandu. Yang ngasih berkasnya kan posyandu nggak langsung bareng. Minggu pertama pos 1 misalkan. Terus saya posyandu cepat kirim ke saya berkasnya, saya input. Oh itu ditarget juga berarti? Iya. Itu Kalau yang nggak datang posyandu, sweeping. Door to door. Sama Teteh yang datang? Enggak dong, sama rekan saya. Oh iya benar, jangan sampai. Oh ya 5 orang itu ya? Ya. Berarti Teteh fokus di rumah aja? Saya bagian input, benar-benar bagian input. Fokus input ya?
semua data LCB, tim pendamping keluarga. Berarti yang megang laptop hanya teteh aja Iya. selain dari yang 4 itu? Iya, bukan kan satu desa. Jadi semuanya ibaratnya saya IT-nya desa Tanjung Sari. Wah, alamat yang jelas di mana teh? Cijeruk? Di Jeruk Kampung Palasari, RT 4 RW 2. Nanti tanya aja, rumahnya Bu RW Pupu di mana? Nah, itu saya dekat rumah Bu RW Pupu. Bu RW Pupu kenal kok sedesa, sekecamatan malah. Oh gitu. Bu RW tolonglah Bu. Ini selalu mendampingi Bu RW. Oh Ibu RW mana Ibu? Iya. Ibu Assalamualaikum Bu. Jadi aduh, saya harap sih dari sini teteh bisa mendapatkan lebih ya teh. Amin, amin, Ya mungkin ada yang dengar ya kan. amin. Ya kalau bisa sih tetap namanya manusia dihargain lah kerjanya. Ini saya yang ngomong teh. Iya, Saya yang ngomong karena gimana pun juga kita harus menghargai kerja orang lain, apalagi teteh kan kerjanya sosial bantu orang ya teh di sini ya. Masa cuma 50.000 satu bulan ya enggak teh? ngeri. Iya. Ya bukan apa-apa teh, saya juga aduh gimana ya. Saya jujur teh mau ngomong apa lagi karena memang teteh kayaknya udah luar biasa dari pengalamannya, dari proses teteh sebagai bisa dibilang pekerja sosial ya teh, yang mungkin teteh nggak udah lihat berapa nominal yang teteh dapat, sudah nggak dilihat sama teteh, yang penting teteh ikhlas kejalaninnya, teteh yakin rezeki pasti ada. Yang penting suami tetap di samping teteh dan anak selalu bekerja dan semangat buat mereka pembelajaran mereka. Ya, Itu ya teh. Teteh ke depan apa yang teteh pikirkan? Pengen seperti apa? Mungkin punya keinginan apa? Atau teteh punya kepikiran mau usaha apa? kalau usaha sih ada, cuman saya baik lagi nyadar diri. Saya ini susah gitu untuk aktivitasnya. Begitu rumah saya padat penduduk di pojok. Kalaupun untuk usaha, saya udah nggak, maksudnya kepikirannya udah jauh lah gitu karena keadaan saya begini. Terus kalau sebetulnya kalau untuk kerja, pengen saya kerja. Balik lagi keadaan. Terus siapa juga nanti yang ngurus suami di rumah. Karena kita memang nggak manggil orang kan untuk bantu-bantu di rumah. Saya aja yang bantu semua sama anak yang kecil paling yang bantu. Kita ke depannya apa ya? Nggak ada sih, sudah Pasrah. sepasrah ini sama kehidupan. Karena apalagi yang bisa kita lakuin untuk saya dan suami yang bisa dibilang difabel seperti ini. Pernah nggak ngalamin satu hari dua hari nggak ada uang sama sekali, terus teteh nggak bilang sama anak? Pernah. Kapan? Ceritain dong. Udah berapa lama ya? Saya bilang bener uang ada, jadi dilema. Ini bisa dipakai makan tapi nggak bisa buat ongkos sekolah. Berapa waktu itu nominalnya? 25.000 apa 27.000 gitu. Oh anak sekolah naik angkot berarti? Iya. Berapa angkos? 17.000, 18.000, Berarti 18. masih sisa ya waktu itu ya? Iya. Tapi kebetulan beras habis di rumah. Ya Allah, lauk habis juga nggak ada? Iya. Karena ya kita utamain sekolah dong. Pasti. Sekolah. Sudah. Warung Bu RW ya, saya ngutang warung. Akhirnya solusinya ke Bu RW ya? Iya. Bu RW baik banget ya? Baik, karena dia selain memang teman di sini, saya di sini pendatang. Pertama kali tetangga di sini saya kenal Bu RW. Jadi dia udah bukan lagi orang lain atau sekedar teman, udah Saudara ya? seperti kakak saya, adik saya, orang tua saya kadang. Alhamdulillah ya punya tetangga seperti Bu RW. Bu RW baik banget. Atur nuhun Bu RW, makasih lagi ngobrol Bu RW-nya. Selain itu ada lagi teh di rumah yang kendala-kendala kayak gitu? Kalau kendala sih nggak ada. Oh ini aja, kadang kan kalau mandiin suami itu seminggu sekali. Itu juga dibantu sama adiknya Bu RW. Oh nggak mana? Anak saya kan pulangnya sebulan sekali. Oh iya, anak yang ketiga? Yang ketiga badannya kecil, suami saya badannya gede kayak punten. Oh gitu? Iya. Saya gede ya? Iya. Saya pikir saya langsing teh. Itu saya kan suami nggak bisa duduk, sama sekali nggak bisa Oh duduk. benar-benar tidur Terlentang. ya? Terlentang ya? Suami Saya umur berapa tuh? 54, 54. Teteh? 41.
Lumayan jauh ya umurnya ya? 13 tahun. 13 tahun, Masya Allah. Pernah ketemu di mana teh Mas suami? Dia itu adiknya tetangga saya, tetangga mama. Jadi rumah kakaknya suami sama rumah mama itu begini, depan-depanan. Gak apa sedikit percintaan ya teh, nggak apa-apa ya teh. Pacarku 5 langkah ya. Oh iya bener, pacarku 5 langkah. Lama pacaran atau langsung? Karena waktu itu suami bukan lagi cari pacar, cari istri. Oh iya. Jadi cuma berapa bulan langsung diajakin nikah. Nikah yuk gitu langsung Ya. ya. Langsung mau ya. Oh ya. Waktu itu tinggal di mana? Tangerang. Tangerang, masih Tangerang. Iya. Oh gitu. Pindah ke Bogor itu udah berapa lama? 2015 akhir kalau nggak salah, apa 2016 gitu. Oh, masih baru. Karena mungkin suami kerja di Bogor. Enggak, suami tetap kerja di Tangerang. Rumah yang sekarang? Beli. Oh, waktu itu beli di sini. Beli di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah beli di sini. Terus pernah ada tetangga daerah sini ikut main ke sini. Saya bilang kok adem ya di sini. Iya. Iseng-iseng nyari-nyari, ketemu sama calonnya Bu RW lagi. Oh, Dari awalnya itu. berarti Bu Eros selalu ada di hati ya? Ya, apapun selalu dikit-dikit Bu RW. Jangan selalu kesedihan ya, biar teteh semangat juga ya teh. Harus semangat terus. Harus. Harus semangat. Life is must go on. Apapun yang terjadi. Luar biasa teh. Teteh punya cerita nggak kayak misalkan biarkan teman-teman di sini yang para penonton di sini biar mereka semangat. Mungkin nggak hanya teteh mengalami ini atau punya cerita yang lain, tapi mungkin mereka merasa berat dengan keadaan diri dia. Apa ya? Saya yakin nggak itu 2 orang yang pasti merasakan seperti teteh. Kalau untuk jadi bilang ke semua orang gitu ya, karena setiap orang tuh punya feel masing-masing ya. Mungkin buat saya segini biasa aja, tapi buat Aa mungkin teteh berat banget sih hidupnya, karena kan pemikiran orang beda-beda ya. Iya Saya sih. nggak bisa mengajak orang-orang untuk, intinya sih bersyukur aja apapun yang terjadi, dan sebagai seorang istri harus tetap hormat atau ngabdi sama suami apapun itu keadaan suami. Mau dia kerja atau tidak, sakit atau sehat, ya memang tugas istri ngabdi sama suami. Setelah mengucapkan ijab kabul, surga kita ada di telapak tangan suami. Aduh, ini nggak bohong teh, merinding teh. Karena kan memang apa ya teh, kita ada beberapa yang setahu saya yang kadang-kadang suami drop atau gimana akhirnya istri meninggalkan, itu kan ada ya. Ya. Ini seharusnya untuk para istri-istri yang seperti itu juga mendengarkan bahwa kalian contoh Teh Dita ini yang luar biasa. Ini bukannya gimana, emang kenyataannya masih dalam Islam seperti itu ya. Iya. Ya kan mungkin agama apapun juga mungkin sama. sama. Iya. Jadi suka duka bersama sampai akhir nanti. Iya. Gitu ya Teh. Teh, sebelum kita lanjut, kita minum dulu Teh. Beri. Saya bukain Teh, tenang Teh. Saya bukain, tenang. Full ya Teh ya, nggak apa-apa ya Teh. Boleh, boleh. Nanti operatornya sih kita kasih yang kosong aja nanti. Teh, enggak Teh minum Ya, Teh? minum A. Ya. Teteh pernah nggak Teh pengen itu rasanya sekeluarga jalan-jalan? Pernah. Kebetulan saya punya ponakan di Jogja. Dia itu dipercaya juga sama orang untuk mengelola kafe seperti Bri di sini, di Jogja, di Kopi Jolotundo di Kulon Progo kalau nggak salah. Sebelum suami sakit dia bilang, tante main ke sini dong, nanti ya nggak ada uangnya, pengen nyobain naik pesawat, tapi harus booking jauh-jauh hari. Oke. Karena kan kalau kita mau jalan, kalau nggak ada tujuan saudara, untuk sewa hotel lumayan ya. Oke. Sekarang ada, tapi malah suaminya yang sakit. Tapi kalau untuk sekarang kepikir nggak mungkin. Tapi suami maaf bisa pakai kursi roda? Kalau dibangunin bisa. Bisa. Jadi kan kalau hari Minggu itu mandi dibangunin, dipaksa bangun, didudukin kursi roda, mandi.
Oh. Tapi Nanti nggak ada kesakitan nggak kan? Ada awal nyeri gitu, tapi setelah beberapa menit enggak. Oh gitu. Karena kan rumah saya belakangnya terbuka gitu. Nah itu di belakang itu duduk di kursi roda ditelanjangin, mandi. Karena kalau saya sendiri nggak kuat, berat. Ya. Maksudnya tapi berarti teteh kegiatan kayak nyuci piring, nyuci baju semua ngepel, sapu teteh? Ya kalau nyapu ngepel kadang dibantu sama anak yang kecil. Oh gitu. Tapi maaf teteh, untuk berdiri kuat atau Wah gimana? jadi harus ada senderan sedikit, pegangan sedikit aja saya bisa berdiri. Tapi kalau untuk lepas nggak bisa, jadi si kaki ini nggak kuat untuk menopang badan. Oh gitu. Tapi pernah nggak hampir kayak jatuh atau gimana? Pernah mau jatuh langsung ditangkap sama anak saya. Oh berarti ketika teteh beres-beres itu selalu ada anak yang nemenin atau enggak? Enggak selalu ada, tapi kalaupun sendiri itu kursi roda nggak jauh dari saya. Jadi kalau buat berdiri, saya benar-benar posisi si bangkunya itu benar-benar di belakang dengkul saya. Pernah mau jatuh? Pernah, tapi belum. Jangan sampai teh. Jangan sampai, karena dokter sudah bilang kalau saya jatuh sekali lagi lumpuh total. Ya Allah Akbar. Jadi saya nggak boleh sampai, harus hati-hati banget. Jatuh duduk terutama ya, itu bakal jadi lumpuh total. Teh, tapi pegel nggak teh? Punten. Enggak Kuat. kuat. Kalau nggak kuat bilang ya teh. Ya. Kameranya di mana? Kameranya itu. Kalau nggak kuat lambangan tangan kayak Oh. gini. Biar nggak stres ya teh ya. Iya benar. Teteh punya angan-angan nggak pengen jalan-jalan, mungkin ngajak suami ke Brian Coffee sini teh? Benar. Saya waktu sebelum suami sakit tahu ini, sebenarnya dari pertama pembangunan saya tahu ini Bri Cafe. Karena gitu. kita sering lewat. Hmm. Terus ngelihat, oh kok kayak gitu. Terus nama COVID kan agak redup kan. Terus kemarin sempat rame-rame sebelum suami sakit. Ayah ini Bri bagus loh, kita ke sana yuk. Wah takut. Terus suami saya takut kalau ke sini. Kenapa? Takut nggak bisa bayar. Oh tenang, sekarang ada Mas Bagus, ada Mas Farhan. Nanti mungkin teteh bisa ngajak suaminya, Mas Bagus ya Mas Farhan ya? Ngajak suaminya ke sini bisa ya? Bisa nggak teh kira-kira kalau dibawa ke sini Kalau sekarang sih nggak tahu ya, kayaknya belum bisa. Mungkin next time, Ya, insya bismillah. Allah bisa. Ya, Pasti tadi saya ngomong sama anak saya bisa kasih makan burung, kasih makan domba, ikan. Saya bilang ini kalau ayah sehat, saya seneng banget nih karena memang pengen kesini udah lama. Betul, betul. Saya nggak kepikiran barusan kayak gitu. Maka tadi saya tanyakan, teh bisa nggak pakai kursi roda suami? Kira-kira kata teteh kan 16 menit awal kan sakit ya. Nah maksud saya ketika setelah 16 Masalahnya gini, dari keluar rumah saya ke jalan raya itu saya melewati rumah tanjakannya curam. Oh, Masya Allah. Jadi nggak bisa, kursi roda pun takutnya nggak kuat ya, karena kan suami saya berani gede. Kalau saya mungkin kecil, bisa dibantu berapa orang buat naik kursi rodanya. Oh, Tapi kalau gitu. saya seringnya naik motor, karena saya untuk loncat-loncat ke motor masih bisa. Kalau suami nggak bisa, kemarin aja awal-awal kejadian sempat kontrol ke rumah sakit, itu saya sewa ambulan plus berangkarnya. Jadi berangkarnya masuk ke kamar, dari tempat tidur pindahin ke berangkar, itu didorong sampai 4 sampai 5 orang yang ngedorong. Awal makin kesini sekali sewa ambulan 200 sampai 300 ribu, oke, berobat di cover BPJS. Tapi akomodasinya akhirnya lama-lama ya keuangan menipis. Tapi sekarang masih ada kontrol ke rumah sakit nggak? Dokter yang ke rumah visit dari dokter puskesmas, Oh gitu. puskesmas Ada yang ya. pantau. Tapi harapan untuk sembuh? Pasti semua pengen, saya, suami saya. Tapi apa yang nggak mungkin kalau Allah Aku bilang, menghendaki ya? ya. Mujizat ya. Allah, insya Allah pasti ada. Ih, maaf ya teh, beda orang yang yakin dan orang yang nggak yakin ngomong itu kerasa ke hati kita teh. Teteh sangat yakin sekali, semangat selalu, yang saya rasakan loh, Ya. semangat, sedih pasti. Pasti manusiawi, aral kalau orang Sunda bilang pasti ada. Kenapa saya ya Allah? Kenapa mesti saya? Ya. Kalau kita ngomong kenapa, ujung-ujungnya kan menyalahkan Allah. Ya, kufur nih. Berarti menyalahkan takdir. Ya balik, udah sekarang terima aja, nggak usah kenapa. Nah, sekarang saya satu pertanyaan lagi buat teteh.
mungkin saya ulang ini kali ya, tapi Teh bisa lebih, semua itu pasti ada solusinya Teh. Solusi apa yang Teteh sekarang menguatkan Teteh, yang bikin Teteh nggak pernah nyerah untuk merawat suami, untuk mencari nafkah, menguatkan anak supaya sukses, solusinya seperti apa Teh yang Teteh kerjakan sekarang? Kadang saya apa aja yang orang minta bantu sama saya, selama saya masih bisa bantu ya saya bantu, entah mikirnya nanti bayarannya gimana ya. Tapi alhamdulillah selama kita juga ikhlas nolongnya, orang juga nggak akan merem, istilah kasarnya. Mereka pasti menghargai tenaga kita. Ya, yakin selalu Teh, Yakin. semangat selalu Teteh, Harus, berdoa terus, insya Allah. berdoa, sholat 5 waktu, sholat Insya Allah. sunat, insya Allah ya Teh, berjalan Insya Allah. terus. Teh Dita makasih ya. Sama udah diundang sini. Ya, hari ini saya merasakan support dari Teteh, terinspirasi dari Teteh juga. Saya banyak belajar ini ya sama Teteh. Makasih ya Teh. Sama-sama. Nuhun pisan, atur nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com Official di program Sepas. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Teh Dita yang sangat menginspirasi kita semua. Nah, sekarang saatnya kita berbincang-bincang dengan salah satu, bakal dia sebut sendiri saja. Assalamualaikum Ibu Hani. Waalaikumsalam Mas Donan, selamat sore. Selamat sore Ibu Hani. Ibu mohon maaf ya agak lama menunggu. Oh, nggak apa-apa, saya kan pengangguran. Waduh, pengangguran tapi ngacir. Amin, amin. Bu Hani boleh izin untuk memperkenalkan diri dulu Bu, mangga. Nama saya Hani, saya owner Bri Coffee and Kitchen. Masya Allah. Tapi orang lebih kenalnya Bri Cijeruk sih. Iya, saya juga begitu. Ibu, saya jujur kita baru pertama kali ketemu ya Bu ya. Betul. Ini luar biasa, Ibu ini baik sekali orangnya. Orangnya enak, supel yang saya lihat ya. Wah. Tapi memang luar biasa, beda Bu, beda. Ketemu Bapak juga saya udah pernah waktu itu. Saya malah nggak nyangka sosok Bapak yang menurut saya luar biasa. Dengan pakaian hanya kaos dengan celana pendek dan saya kaget ternyata ownernya dari juga suami dari Ibu Hani ya Bu ya. Itu saya senang kalau lihat orang-orang sukses seperti Bapak dan Ibu. Wah, terima kasih. Saya juga suka ketemu sama Mas Donan. Di mana? Alhamdulillah kalau ketemu ya Bu. Alhamdulillah. Ibu, tadi kan kita saya sudah berbincang-bincang dengan Teh Dita yang sangat Teh Anindita yang sangat menurut saya menginspirasi saya. Dan saya beberapa kali lihat Instagramnya Bri juga ternyata nggak hanya Teh Dita ya Bu. Ada beberapa kayak yang tukang cukur. Ya, betul. Terus siapa lagi waktu ya saya lihat? Anggi. Nah, itu kan orang-orang yang menginspirasi ya, Bu ya. Itu tujuannya apa sih, Bu? Untuk mengajak orang yang inspirasi seperti mereka? Sebenarnya itu adalah salah satu program CSR kita ya, Mas Donan. Tapi kita nggak mau cuma sekedar CSR gitu aja. Jadi kita pengen menitik beratkan ke lingkungan sekitar. Jadi makanya kita sedikit mencari tahu tentang penduduk-penduduk yang bisa kita bantu. Jadi kita lebih mengutamakan ya orang-orang sekitar Bri ini dulu. Iya, itu. Bogor ya, Bu? Iya, Bogor terutama. Tapi kan nggak hanya sekedar, kalau saya lihat emang benar-benar ditolong ya Bu mereka ya Bu. Kayak tadi sama Teh Dita saya ngelihat benar-benar dapat, saya lihat ya, dapat laptop, dapat itu kan ya
apa ya namanya ya, luar biasa lah menurut saya. Jadi kita salah satu kita kasih laptop itu karena Teh Anin itu sebenarnya beliau kan data. Iya, beliau kan kerja di LSM. Jadi laptop itu adalah salah satu alat penunjang pekerjaannya. Betul. Jadi ya kita cuma membantu itu aja. Ya betul, saya tadi udah ngobrol kan sama Teh Dita, memang katanya laptopnya sudah lemot, ngupload data gitu kan. Ternyata dari BRIM memberikan hal yang luar biasa, laptop baru ya mungkin memudahkan pekerjaannya Teh Ani ya Bu ya. Teh Ani, Teh Dita, seperti itu. Bu, kedepannya melihat orang yang menginspirasi, seperti beliau-beliau ya Teh Dita, yang tukang cukur atau yang Anggi. Kedepannya Ibu punya tujuan apa sih selain yang seperti yang telah dilakukan yang sebelumnya? Kalau buat saya pribadi ya, saya tuh kalau melihat mereka, saya apa ya, sebenarnya itu kesempatan kita buat belajar. Jadi orang-orang seperti Teh Anin, Anggi, Pak Idrus, itu mereka kehidupannya kan kita tahu sendiri lah ya, susah kan. Cuma saya pengen kita mengambil hikmahnya, kita belajar dari mereka bahwa kesusahan itu tidak melulu harus dihadapi dengan air mata, dengan kesedihan, dengan cuma bisa mengeluh, enggak. Bisa, kita bisa gitu. Teh Anin itu seperti dalam kondisi seperti itu, beliau masih bisa kerja normal loh. Kita salut, anak-anak aja salut sekali, hebat. Saya tadi pribadi dengar ceritanya, saya geleng-geleng kepala. Saya bilang, saya belum tentu sanggup kalau saya dikasih seperti itu gitu. Saya belum sanggup. Makanya saya bilang dari obrolan itu saya belajar gitu bahwa ya kesulitan itu apa ya, memang waktunya kita untuk belajar gitu. Kalau belajar itu kan tidak harus kita yang mengalami, kita dari orang lain juga bisa belajar gitu. Minimal kita bersyukur ya Bu ya, kita melihat mereka, oh ternyata kita bisa begini, kita punya masalah, ternyata masalah dia bisa lebih besar dari kita. Betul. Jadi kita harus selalu semangat dan kalau bisa kita berikan rezeki kita sebagian untuk mereka. Iya betul. Itu ya Bu ya. Itu kan pasti kita harus, kalau bisa bantu ya pasti kita akan membantu gitu. Betul. Kalau dari omongan dari Ibu nih, saya tangkap nggak mungkin dong usaha langsung begini ya Bu. Saya yakin pasti Ibu mengalami hal-hal yang mungkin jatuh bangun atau bagaimana, karena pasti Ibu dengan bisa membantu mereka, pasti Ibu punya pengalaman juga mungkin dalam arti, oh ternyata usaha begini ternyata kita bantu orang lain tuh ada nggak sih Bu pengalaman itu? Kalau pengalaman di bisnis gitu ya, terus terang, yang namanya kalau kita sudah memutuskan untuk berbisnis, kita sudah harus memutuskan bahwa jalan kita tuh nggak gampang. Ya, jadi pasti akan ada halang rintang lah. Ya, jadi ya itu yang harus kita hadapi gitu. Jadi kalau orang bilang, ibu sih enak ngomongnya, gitu kan bisnisnya udah bagus, udah enak, enggak. Kata siapa gitu ya? Iya, untuk bentuk tim aja kita membutuhkan waktu. Karena untuk berhasil itu kan tim kita juga harus bagus, gitu. Dan itu kan kita membutuhkan apa ya? Saya sih memerlukan 1-2 tahun sampai mendapatkan tim yang bagus. Kalau kita timnya sudah bagus ya insya Allah pelan-pelan kayak BRI sekarang ini. Timnya sudah kelihatan agak solid ya. Itu dia. Terus ya udah naik pelan-pelan gitu. Tapi kalau kendala tetap aja ada, tiap hari ada. Iya, tiap hari ada. Siapa bilang nggak ada? Punya berapa usaha sih Bu? Penasaran saya. Kalau saya sebenarnya
bisnis utama saya itu ada telekomunikasi. Telekomunikasi? Iya, betul. Contohnya kayak gimana, Bu? Saya? Kita vendor untuk salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, salah satu yang terbesar lah di Indonesia. Kami vendor itu, kita menjadi vendor itu sudah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih? Iya, sama kayak Bri, merintisnya dari awal. Karena kita nggak ada lift sih ya. Kalau mau ada lift, bisanya maunya naik langsung jalan. Tapi ini disuruh naik tangga. 20 tahun itu dari sebelum menikah apa setelah sudah menikah? Kalau resminya setelah menikah, tapi saya dan suami sudah merintis bisnis itu dari sebelum menikah. Udah berdua itu, Bu? Betul. Wah, ngeri ya. Sambil curi-curi pandang. Tapi alasannya mah, ayo kita belajar kita meeting. Padahal gitu ya, Bu. Tapi saya dulu belum banyak coffee shop, jadi nggak bisa nongkrong. Jadi dulu kebetulan sudah ada banana pisang gitu, banana handphone banana itu dulu. Ya. Dulu kalau terima orderan dari situ, ya udah kita berbagi tugas. Kalau emang 20 tahun yang lalu berarti umur saya masih 18 tahun, Bu. Masih imut. Iya, sekarang juga masih, Bu. Amit-amit. Ibu, saya pengen Ibu menginspirasi buat semua orang, nggak hanya tadi orang-orang yang tadi kita sebutkan. Saya ingin izin untuk Ibu menginspirasi kepada para penonton yang ada di sini. Jadi kalau berdasarkan dari pengalaman pribadi saya cuma mau menitipkan sedikit pesan kalau boleh. Yang pertama itu jangan pernah menyerah. Kalau misalnya merasa badannya sudah capek, istirahat. Istirahat itu buat saya waktunya menjernihkan pikiran. Nanti setelah pikirannya sudah jernih, kita baru bisa jalan ke depan lagi. Jadi kalau capek, berhenti, istirahat, dan jangan memaksakan diri. Karena kalau badan sudah capek tapi masih memaksakan diri, ntar jalannya nggak bener. Ya, istirahat dulu, refreshing dulu, lanjut lagi. Iya. Betul, Mas Dona. Gitu. Makasih, Bu Hani. Sama-sama. Saya takutnya ini nggak kuat lagi. Maksudnya alat wirelessnya. Ibu makasih banget untuk hari ini, Mas ya, Bu. Donan, terima kasih sudah main ke Bri. Sama-sama, Ibu. Saya nggak akan bosan ke sini, Bu. Tapi ketemu tim-timnya Ibu yang luar biasa. Servisnya luar biasa, Bu. Ya semoga timnya cepat nikah juga, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Terima kasih untuk Bri Coffee and Kitchen. Pokoknya kalian juga harus mampir ke sini. Tempatnya enak, inspiratif. Buat foto-foto juga oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, makasih. Mas Donan, terima kasih.